Terselenggaranya pembukaan pameran lukisan pada malam hari ini adalah hasil kerjasama dengan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki bersama Baron Basuning. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Sriwarso Wahono untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Bapak. Selamat malam, salam budaya. Beberapa waktu yang lalu datanglah Mas Baron ke kantor kami menyatakan keinginannya untuk menggelar karya-karyanya di TIM. Karena ini memang wilayah publik yang sangat peduli dengan aspirasi publiknya. Kami persilahkan, oke. Dan saat inilah, malam inilah Mas Baron menggelar karya-karyanya. Karya Mas Baron kami belum hafal betul, belum familiar, maka kami juga tidak berani memberikan komentar bagaimana dan apa gerangan di dalamnya. Mungkin nanti Pak Kurator, Pak Chandra Johan akan memberikan komentarnya. Yang kami boleh sampaikan malam ini adalah kami berterima kasih kepada Mas Baron khususnya karena mempercayai pusat kesenian ini sebagai tempat untuk dia berpameran. Kemudian kepada para tamu dan undangan, kami senang dan bahagia karena Bapak dan Ibu saudara sekalian sudi meluangkan waktu menikmati budaya, buah ekspresi dari saudara Baron. Mudah-mudahan karya-karya saudara Baron ada sentuhan rasa untuk hati dan jiwa Anda, dan itu menjadi pegangan inspirasi di dalam hidup baik sosial, politik, budaya itu sendiri di Indonesia, sehingga negeri kita yang tercinta ini terselamatkan dari bencana-bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selanjutnya sambutan kedua dari kuratorial pameran kepada yang terhormat Bapak Chandra Johan, kami persilahkan. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya sebenarnya nanti banyak bohong, kayak pelukis banyak bohongnya. Jadi sebenarnya begini, saya percaya bahwa seorang seniman abstrak kayak Baron itu bekerja dengan pengalaman visual yang dia sendiri kadang-kadang tidak tahu apa yang mau dia kerjakan. Jadi kanvas kosong itu merupakan alat untuk dia memprovokasi dirinya. Jadi bohong kalau ada seniman abstrak itu mencoba untuk berkonsep ria, itu bohong. Kenapa? Pada dasarnya Baron itu bekerja dengan pengalaman intuisinya. Jadi konsep itu hanyalah sarana untuk dia memberi message yang tidak ada hubungannya sekali dengan land of legacy. Tapi semua seniman abstrak pasti begitu. Bohong dulu, karena seniman baru selesai karyanya baru tahu judulnya apa. Itu jujurnya, dan saya kira kita cukup menikmati karya-karya dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu persembahan dari Bang Fukar Lodak dan kawan-kawan. Silakan Bang.
Oke, dan selanjutnya ini yang kita nanti, sambutan dari Bung Baron Basuning. Silahkan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Mas Dedi Panigoro, Mas Permadi, Mas Wasro, dan sahabat saya yang sekarang menjadi Ketua Dewan diangkat kemarin sore, Mbak Cornelia Agatha, Mas Chandra Johan, Mas Yus Rizal, Mas Anagra, Bukar Lodak, dan teman-teman semua. Halo Mas, Tamatan Sorbon di sana, semuanya, rekan-rekan seniman semua. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini, nanti takut berbohongnya terlalu banyak. Seperti apa kata Bung Chandra Johan tadi. Jadi yang pertama, dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir untuk bisa mengapresiasi karya saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selanjutnya kita lanjutkan untuk sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Irawan Karseno, kami persilahkan. Selamat malam Pak Dedi, Pak Permadi, dan kawan-kawan semuanya. Saya mau memprovokasi satu hal. Ini nggak bohong, ini beneran ini. Barangkali kita akan harusnya cemas. 15 tahun lagi minyak habis gitu, karena ada tokoh perminyakan gitu ya. Dan ekonomi kreatif yang akan digadang-gadang menggantikan perminyakan itu gitu. Itu ya satu hal yang, tapi saya agak optimis, ini kaitannya dengan Pak Baron gitu. Adalah kerja KPK yang masih luar biasa hebat gitu kan. Saya kadang-kadang gini, Pak Permadi, ini ada tokoh politik sih ya. Jadi saya membayangkan sebetulnya KPK itu seperti revolusi Prancis Pak. Para senatornya digorok terus, dipacung, dan apa yang terjadi setelah itu adalah Eropa Renaissance gitu kan. Nah, saya berharap juga seperti itu di Indonesia, karena ada indikasi katakanlah misalnya indeks ekonomi masih bagus gitu ya, dan kemudian juga saya kira yang menarik juga ada fenomena Jokowi misalnya gitu kan. Maka saya berharap ada semacam lompatan peradaban. Ya, kita bisa berharap dari itu Pak ya. Dan apa lompatan peradaban? Paling tidak kita menguasai STEM, ini ada tokoh teknologi, yaitu kita menguasai science, teknologi, engineering, art and design, dan mungkin matematik Pak. Ini yang harus kita kuasai. Jadi saya kira, saya minta maaf Pak Prawita, bahasa saya mungkin cara berpikir kita tidak tahayul lagi, tidak boleh bohong gitu ya. Yang subur itu sebetulnya dia itu pintar matematik Pak, jadi dia bisa mampu menebak togel dengan teori probability gitu ya. Itu sebetulnya itu aja, jadi bukan karena hantu blau dan segala macam gitu. Itu yang sebetulnya pikiran. Nah, lompatan peradaban ini saya juga memakai itu, istilah itu saya agak bohong dikit nih Chan, karena saya merasa sebetulnya yang perlu dijelaskan adalah sahabat saya Baron. Nah, ini membuat lompatan di dalam karya lukis yang terakhirnya ini. Mungkin saya bisa memprovokasi pada dua karya putih yang di belakang, karya merah dan karya yang putih di sebelah sana. Merupakan sebuah kerja yang penuh spekulasi juga gitu menurut saya. Kerja keras dan itulah yang nilai-nilai yang diberikan kepada kita semuanya malam ini. Saya kira itu cukup bohongan saya. Terima kasih dan selamat untuk Baron, dan terima kasih semua. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya persembahan dari Cornelia Agatha akan membacakan sebuah puisi. Tepuk tangan yang meriah untuk Cornelia Agatha, silakan. Sebuah karya dari Abdul Hadi WM. Doa untuk Indonesia. Tidakkah sakal negeriku muram dan liar, negeri ombak, laut yang diacuhkan musafir, karena tak tahu kapan badai keluar dari eraman. Negeri batu karang yang permai, kapal-kapal menjauhkan diri, negeri burung-burung merak yang bertelur dan bersarang di muara sungai, unggas-unggas sebagai datang dan pergi, tapi entah untuk apa.
Nelayan-nelayan tak tahu. Aku impikan sebuah tambang logam, langit di atasnya menyemburkan asap dan menciptakan awan yang jenaka, bagai si badut dalam sandiwara dengan cangklong besar dan ocehan terbatuk-batuk keras. Seorang wartawan bisa berkata, Indonesia adalah berita-berita yang ditulis dalam bahasa kacau, dengan huruf-huruf yang coklat muda dan undur dari bacaan mata. Di manakah ia kau simpan dalam dokumentasi dunia kincir-kincir angin itu? Seperti sayap-sayap merpati yang penyap dan menyebarkan lelap kemana-mana sebagai pupuk bagi udaranya. Lihat sungai-sungainya, hutan-hutannya, dan sawah-sawahnya. Ratusan gerobak melintasi jembatan yang belum selesai kau bikin. Kota-kotanya bertempat di sudut belakang peta dunia. Negeri ular sawah, negeri ilalang-ilalang liar yang memang dibiarkan tumbuh subur. Tumbukan jerami basah, minyak tanahnya disimpan dalam kayu-kayu api bertumbuk, dan bisa kau jadikan itu sebagai api unggun untuk pesta-pesta barbar. Indonesia adalah buku yang sedang dikarang untuk tidak dibaca dan untuk tidak diterbitkan. Di kantor penerimaan tenaga kerja, orang-orang sebagai deretan gerbong kereta yang mengepulkan asap dan debu dari kaki dan keningnya, dan mulutnya ternganga. Tak kala bencana mendamprat perutnya. Berapa utangmu di bank? Di kantor penerimaan modal asing? Di dekat jembatan tua, malaikat-malaikat yang celaka melagu panjang, dan lagunya tak berarti apa-apa. Dan akan pergi kemana hewan-hewan malam yang terbang riuh? Akan menjungguk gua mana? Akan berteduh di rimba raya mana? Ratusan gagak berisik menuju kota, membuat keributan di alun-alun. Di tiap tikungan jalan, puluhan orang mengembara. Di atas bayangan mayat yang berjalan, memasuki toko-toko dan pasar, di mana dipamerkan barang-barang kerajinan perak dan emas tiruan. Indonesia adalah kantor penampungan para penganggur yang atapnya bocor dan administrasinya kacau, dijaga oleh anjing-anjing yang malas dan mengantuk. Indonesia adalah sebuah kamus yang perbendaharaan kata-katanya ruwet, dibolak-balik, digeletakkan, diambil lagi, dibaca, dibolak-balik sampai mata menjadi bengkak. Kata kerja, kata seru, kata bilangan, kata benda, kata ulang, kata sifat, kata sambung dan kata majemuk masuk ke dalam mimpimu. Di mana kamus itu kau pergunakan di sekolah-sekolah dunia? Orang-orang itu ke surga dengan mata putus asa dan berkilat. Tuhanku, mengapa kau biarkan ular-ular yang lapar ini melata di bumi, merusaki hutan-hutan dan kebun-kebunmu yang permai? Mengapa kau biarkan mereka? Negeri ombak, badai mengeram di teluk, unggas-unggas bagai datang dan pergi. Entah untuk apa, nelayan-nelayan tak tahu. Terima kasih.
Dan selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Deddy Syahril Panigoro untuk sekaligus menandatangani sebuah poster sebagai simbol dibukanya malam ini pameran lukisan Solo Exhibition Baron Basuning. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat seluruh pecinta seni yang ada di sini, saya mungkin hanya sebut 2 orang wakil aja, adik kelas saya Karseno dan adik saya yang cantik Agatha Cornelia. Saya menyambut gembira pameran lukisan Baron Basuning. Baron itu adalah seorang jurnalis tadinya, tapi dia menekuni bidang lukis dan konsisten. Sudah berapa tahun yuk? 12 tahun, bagus. Tadi Pak Johan bilang dia berbohong. Oh, banyak berbohong. Mungkin, tapi dari konsepnya saya lihat ini menarik. Seperti yang katakan ada perubahan. Yang paling menarik buat saya adalah adanya pertukaran tanah. Ini menarik. Saya kira tanah di New York ditukar dengan ini dan sebagainya. Saya kira ini suatu gagasan dari pelukis yang patut kita berikan tepuk tangan. Lalu saya tertarik kepada Karseno menyatakan minyak akan habis. Ini penting, perlu saya catat. Kita ingin kembali ke zaman batu. Kita dulu bekerja dengan batu. Tapi batu belum selesai, belum habis, manusia sudah meninggalkan batu. Ini harus dicatat. Logika yang sama demikian. Jangan tunggu sampai minyak habis, tinggalkan minyak itu. Ganti dengan yang lain. Banyak yang bisa berkaitan minyak. Saya kira kita bisa baca di surat kabar mengenai bahan energi terbarukan. Dari rumput, dari alang-alang, dari ganggang laut, dari jarak, dan sebagainya. Saya kira malam ini menarik karena banyak hal yang disinggung oleh para pelukis maupun irawan maupun para kurator. Satu hal yang penting juga yang ingin saya ingatkan di sini, ini untuk membesarkan hati kita semua, bahwa seni adalah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan dunia. Itu penting. Jadi kita sering dengar pahlawan kemerdekaan, pahlawan ini. Jadi buat saya seniman itu juga adalah seorang pahlawan pemersatu dunia. Kira-kira gitu. Saya kira penonton sudah cukup banyak. Saya kira selamat kepada Saudara Baron. Maka dengan ini saya nyatakan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pameran kita buka. Terima kasih. Oke, dengan demikian dibukalah malam ini pembukaan lukisan pameran karya Baron. Selamat kepada Bung Baron Basuning atas kerjasama bersama Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki terselenggaranya pembukaan pameran lukisan pada malam hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Deddy Syahril Panigoro yang telah menandatangani sebuah poster. Dan pameran ini akan berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai 14 Mei 2013 pada pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam di Gria Cipta 3 Taman Ismail Marzuki. Terima kasih para tamu undangan yang terhormat telah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga seniman selalu maju untuk bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sukses untuk kita semua. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.